Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikiran kita semua, dan sukacitanya melimpah dalam hidup kita. Haleluya. Hari ini saya rindu share mengenai masalah keluarga yang terjadi khususnya di masa pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 tidak hanya menghambat aktivitas dan menelan korban jiwa, tetapi juga berdampak terhadap kehidupan rumah tangga. Dengan adanya peraturan stay at home di rumah saja dan work from home, bekerja di rumah saja, maka banyak pasangan yang mengalami konflik bahkan berujung perceraian. Dalam berita yang ditulis Kompas.com dilaporkan bahwa angka perceraian di Cina meningkat dikarenakan pasangan menghabiskan waktu terlalu lama selama karantina virus corona. Lucy Jun, manajer pencatatan pernikahan di Dazhou, Provinsi Sichuan, menceritakan ada 300 pasangan yang hendak bercerai sejak 24 Februari 2020. Sedangkan CNN Indonesia melaporkan untuk menekan angka perceraian di Jepang, sebuah perusahaan penyewaan properti jangka pendek di Jepang, Kasoku, giat memasarkan apartemen kosongnya untuk terapi perpisahan sementara selagi masa lockdown. Bagi klien yang merasa menderita di rumah, Kasoku menawarkan sewa apartemen dengan harga mulai dari 4.400 yen atau setara dengan 6.403.000 per hari. Juru bicara Kasoku, Amano, mengatakan pihaknya telah memiliki 20 klien sejak dimulainya kampanye pada 3 April 2020. Layanan ini juga dilengkapi dengan konsultasi perceraian selama 30 menit dengan seorang pengacara. Di antara pengguna layanan ini, ada seorang istri yang mengatakan dia melarikan diri setelah bertengkar hebat dengan suaminya. Ia mengatakan ingin waktu untuk dirinya sendiri karena dia lelah mengurus anak-anaknya yang berada di rumah sepanjang hari karena penutupan sekolah. Sementara suaminya bekerja di rumah, kata Amano. Mengapa konflik sering terjadi ketika suami istri terlalu lama tinggal di rumah? Memang tidak dapat dipungkiri, bila manusia sering berkumpul bersama, akan banyak gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan konflik. Seperti yang ditulis Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Karena terlalu sering bersama, maka mereka melihat kelemahan-kelemahan dari pasangannya. Demikian pula dalam cara mendidik anak. Selama suami bekerja, istri yang sudah terbiasa mendidik anak dengan caranya sendiri. Dan sekarang suami seharian di rumah dan melihat cara itu tidak sesuai dengan standarnya. Ditambah lagi, istri yang mengomel karena pekerjaan rumah tangganya yang tidak ada habisnya. Sedangkan suami yang biasa bekerja di kantor sibuk dengan laptop dan catatan-catatannya. Suami tidak peka dan tidak dapat membantu istrinya selama di rumah. Bahkan ada juga suami yang di PHK atau pasca pensiun sehingga mengalami post-power syndrome, di mana menurunnya harga diri karena kehilangan kekuasaan atau jabatan. Dan itu sangat mempengaruhi emosinya, sehingga mudah tersinggung dan marah apabila pendapat atau ucapannya tidak dihargai. Dan masih banyak lagi masalah kesulitan ekonomi dan sebagainya yang membuat banyak konflik dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian, apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kita kembali ke firman Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kemudian memberkati mereka untuk beranak cucu. Saat itu mereka berada dalam Taman Eden dan mereka benar-benar menikmati suasana surga.
Hari-hari yang mereka lalui fokusnya hanya kepada Sang Penciptanya. Mereka bergaul sangat karib dengan Tuhan. Mereka sehati dan sepikir, tidak ada penderitaan, tidak ada air mata, dan tidak ada konflik. Hingga pada akhirnya mereka jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Mereka sudah jauh dari Allah. Mari kita renungkan kembali peristiwa tersebut. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan mereka dengan Tuhan sangat baik. Demikian juga hubungan mereka sebagai pasangan suami istri. Namun, setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka berlaku egois, saling menyalahkan, dan merasa paling benar sendiri. Hal tersebut nampak jelas dalam Kejadian 3 ayat 12 dan 13. Dalam ayat yang 12, manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Ayat yang ke-13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Sikap egois, suka menyalahkan pasangan, dan merasa paling benar ini terbawa sampai sekarang dalam lembaga pernikahan. Salah satu contoh yang sering kita jumpai, ketika seseorang yang kedapatan berselingkuh, bukannya mengakui kesalahan dan bertobat, justru malah menyalahkan pasangannya dengan berbagai alasan, yaitu pasangannya sudah tidak mencintainya lagi, tidak perhatian, tidak bertanggung jawab, tidak menghargainya, dan dengan berbagai alasan lainnya. Sedangkan pasangannya pun juga akan menyalahkan pihak ketiga yang sudah menggoda dan menyebabkan perselingkuhan. Karena dosa, mereka sudah jauh dari Tuhan. Mereka tidak dapat lagi saling mengasihi dan menghormati. Oleh sebab itu, mereka perlu terlebih dahulu memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan Sang Penciptanya, sehingga hubungan mereka dengan pasangannya pun akan mengalami kembali suasana surga seperti di Taman Eden. Puji syukur kepada Allah yang sudah memberikan Yesus sebagai pendamai, yang memulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 19, Paulus menulis, "Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami." Oleh sebab itu, kalau kita rindu keluarga kita dipulihkan, mari mulai sekarang ambil komitmen untuk membangun hubungan secara vertikal dengan Tuhan dan horizontal dengan pasangan kita dan anak-anak kita, dengan cara membangun mesbah keluarga setiap hari. Kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, sharing firman Tuhan bersama. Dengan demikian, kita akan kembali menikmati suasana surga dalam rumah tangga kita. Selamat menikmati surga dalam rumah tangga Anda. Tuhan Yesus memberkati.